Hai sahabat SMK, kembali lagi bersama saya Mr. X. Pada kali ini kita akan membahas mengenai hand tools dan fungsinya. Pada dasarnya, hand tools adalah alat bantu kerja yang dalam penggunaannya hanya mengandalkan tenaga manusia. Alat ini disebut hand tools karena alat-alat ini hanya menggunakan tenaga manusia sebagai sumber tenaga utama untuk mengoperasikan alat tersebut. Berikut ini kami akan berbagi beberapa hand tools yang mungkin sering sahabat SMK jumpai di kehidupan sehari-hari, baik di bengkel mobil maupun di bengkel sepeda motor. Kunci ring atau offset ring spanner memiliki ciri-ciri berbentuk ring atau cincin pada kedua ujungnya. Kunci ring ini berfungsi atau dapat digunakan untuk membuka dan memasang mur atau baut dengan kekencangan yang cukup tinggi. Kunci pas, open and spanner. Kunci ini berbeda dengan kunci ring, di mana ujungnya tidak berbentuk seperti ring, melainkan seperti huruf U, di mana kunci ini digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut atau mur dengan momen kekencangan yang tidak terlalu tinggi. Kunci pas ring atau combination spanner. Kunci ini merupakan kunci gabungan antara kunci ring dan kunci pas yang digunakan untuk memudahkan mekanik dalam penggunaan kedua kunci tersebut. Obeng plus obeng min, Phillips screwdriver, slot screwdriver. Obeng plus pada umumnya digunakan untuk membuka atau mengencangkan skrup berkepala plus, sedangkan obeng min digunakan untuk membuka atau mengencangkan skrup yang berkepala min. Kunci busi, spark plug socket. Kunci ini khusus digunakan untuk melepas atau memasang kembali busi pada kendaraan. Kunci T atau shock T handle. Dengan memiliki batang yang panjang, kunci T ini bisa digunakan untuk melepas maupun memasang baut atau mur di bagian yang sulit dijangkau oleh kunci pas maupun kunci ring. Dengan memiliki mata berbentuk segi enam, kunci T ini juga sangat efektif untuk membuka atau memasang baut dengan kekencangan yang relatif tinggi. Mata shock atau double hex socket. Mata shock ini biasa dikombinasikan dengan L handle maupun T handle. Dengan memiliki lubang segi 6 maupun segi 12, mata shock ini memiliki kekuatan untuk membuka maupun memasang mur atau baut dengan momen yang relatif tinggi. Kunci crack atau ratchet handle. Kunci ini berfungsi untuk mengencangkan atau untuk mengendorkan baut atau mur yang dalam keadaan longgar tanpa perlu melepaskan atau mengangkat kepala soket dari baut atau mur tersebut. Apabila kita arahkan mata ratchet ke arah kiri, maka kunci ini akan berfungsi untuk mengendorkan mur ataupun baut. Apabila kita arahkan mata ratchet ke arah kanan, maka kunci ini akan berfungsi untuk mengencangkan baut ataupun mur.
Batang penghubung atau extension bar. Batang penghubung ini berfungsi untuk memperpanjang posisi kunci soket sehingga dapat digunakan untuk membuka atau mengencangkan baut dan mur yang letaknya sulit dijangkau. Selain itu, extension bar juga berfungsi untuk menaikkan alat atau handle dari permukaan untuk mempermudah proses mengencangkan atau membuka baut maupun mur tersebut. Batang T-geser atau sliding T-bar. Handle ini berbentuk seperti huruf T, di mana batangnya dapat digeser ke kanan ataupun ke kiri sesuai kebutuhan untuk mempercepat proses memutar baut saat melepas atau mengencangkan baut tersebut. Tang kombinasi atau combination plier. Alat ini adalah jenis tang yang paling berguna dan paling sering digunakan oleh mekanik. Alat ini juga biasa digunakan untuk melilit, memotong kabel, memotong kawat-kawat kecil, menggenggam komponen-komponen bulat yang berukuran kecil, dan membengkokkan logam yang tipis. Alat ini biasa dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Tang hidung panjang atau long nose plier. Tang ini digunakan untuk mencengkram komponen-komponen yang sulit dijangkau oleh tang kombinasi. Tang ini juga dapat digunakan untuk memotong kabel maupun kawat-kawat kecil. Tang potong atau cutting plier. Tang ini dapat digunakan untuk memotong kabel, memotong kawat-kawat kecil, memotong selang, memotong isolasi, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, tang ini digunakan untuk memotong benda-benda kerja yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu tebal. Tang sirklip dalam atau internal circlip plier. Tang ini digunakan untuk melepas atau memasang internal circlip. Tang sirklip luar atau external circlip plier. Tang ini digunakan untuk melepas dan memasang external circlip. Tang crimping atau crimping plier. Tang ini bisa digunakan untuk memotong kabel, mengupas kabel, memasang pin konektor, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, tang ini biasanya digunakan untuk keperluan kabel.
Palu konde atau ballpen hammer. Palu ini mempunyai bentuk yang datar di salah satu sisi ujung dan mempunyai bentuk bulat di ujung lainnya. Bagian yang datar digunakan untuk memukul benda kerja, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membulatkan benda kerja. Palu plastik atau plastic hammer. Palu ini digunakan untuk pemukulan berkekuatan sedang dan mencegah agar komponen-komponen tidak rusak. Palu kayu atau wooden hammer. Palu ini digunakan untuk pemukulan berkekuatan sedang dan tinggi, namun tidak merusak komponen-komponen yang dipukul. Well, sahabat SMK, mungkin itu saja beberapa hand tools yang dapat Mr. X share kepada kalian semua. Kedepannya, Mr. X akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya lagi. Dan tentunya jangan lupa untuk pantengin terus channel kita, SMK Dinamika Kota Bumi. Subscribe dan jangan lupa untuk share dan komen. Kemudian untuk meningkatkan daya ingat kita, ayo kita kembali mengingat dan merangkum hand tools apa saja yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir nanti. Dan Mr. X ucapkan selamat bertemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan kamu bisa. Salam SMK.